Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Si Jingji season 5 episode 30 ya guys. Kalau kemarin kita udah buat spoilernya, untuk sekarang kita gas animasinya ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, Wukong telah bangkit dan kabar baiknya mulai sekarang tubuh Wukong menjadi dewasa lagi. Wukong pun tanpa basa-basi langsung menyapukan tongkat emas raksasanya kepada Kaisar Tengkorak. Tapi untung saja sang kaisar masih mampu menghindarinya. Patkai pun sangat senang karena kemunculan kakaknya itu membuat ia sekarang bisa istirahat. Biksu Tong pun segera mengingatkan Wukong agar berhati-hati karena ada racun mayat di pedang kaisar. Wukong pun dengan brutalnya menyerang Kaisar Tengkorak dengan bertubi-tubi. Dengan tubuh dewasa ini, jelas Wukong lebih liar dan lebih kuat. Kaisar Tengkorak pun jelas kewalahan menghadapinya. Melihat Kaisar Tengkorak yang sudah terkapar, Wukong pun dengan tenang berjalan mendekatinya. Tapi tiba-tiba saja tusukan yang dilancarkan Kaisar Tengkorak yang tiba-tiba itu tepat di perut Wukong membuat Wukong tak berdaya. Tapi jelas bukan Wukong kalau bisa kalah semudah itu guys, karena ternyata itu adalah tubuh bayangan Wukong. Wukong pun segera melancarkan serangan dengan lebih kuat lagi. Mereka pun kini beradu senjata dengan sangat sengit. Wukong pun terus menekan Kaisar Tengkorak. Hingga kemudian Wukong pun memberikan pukulan tongkat Ruyi yang kuat yang membuat tubuh Kaisar Tengkorak pun menjadi hancur berkeping-keping. Akan tetapi Wukong pun kini merasa kalau kekuatan Kaisar Tengkorak tak berkurang sedikit pun, bahkan malah meningkat. Dan benar saja, potongan tangan Kaisar Tengkorak kini melesat menusuk Wukong. Wukong pun dengan cepat menangkis dengan tongkatnya. Tapi bersamaan dengan itu, tubuh Kaisar Tengkorak pun dengan cepat menyatu kembali. Dan kini Kaisar Tengkorak pun mengerahkan kekuatan Ki Mayatnya dengan lebih kuat lagi. Kekuatan Ki Mayat yang lebih besar ini membuat para zombie pun semakin menggila dan brutal. Kecepatan dan daya tahan tubuh mereka pun juga semakin meningkat. Mereka pun semakin ganas menyerang dan menyerbu Biksu Tong dan kawan-kawan, sehingga rombongan Biksu Tong pun kini semakin kewalahan. Sementara itu, Wukong pun tak mau menyerah begitu saja. Ia pun segera bangkit dan menyerang Kaisar Tengkorak. Tapi tak disangka, Kaisar Tengkorak pun dengan sangat mudah memulihkan luka-luka di tubuhnya. Seberapa kuat serangan Wukong, itu tak akan mampu membuat Kaisar Tengkorak mati. Hal itu disebabkan Ki Mayat yang melimpah di daerah ini yang selalu menggerojok tubuh Kaisar Tengkorak. Dengan kata lain, di kandangnya ini Kaisar Tengkorak menjadi makhluk abadi yang tak bisa kalah. Kaisar Tengkorak pun kini balik menyerang Wukong. Ia pun dengan cepat menekan dan mencekik leher Wukong, membuat Wukong pun kini menjadi tak bisa berkutik. Sehingga menurut Kaisar Tengkorak, Wukong tak mempunyai peluang sedikit pun menang darinya. Sementara itu, Ksatria Tengkorak yang sekarat pun kini berusaha untuk bangkit. Dia pun sangat syok melihat Putri Tengkorak telah tergeletak tak berdaya. Ksatria Tengkorak pun kini berusaha sekuat mungkin untuk mengumpulkan sisa-sisa Ki Mayat yang dimilikinya. Ia pun memberikan pesan terakhir kepada sang putri bahwa sang putri harus mengendalikan nasibnya sendiri. Dan ternyata saat ini Ksatria Tengkorak akan mengorbankan seluruh sisa kekuatan di tubuhnya untuk ia alirkan ke pedang mata air kuningnya. Ia pun segera menyerahkan seluruh jiwanya yang telah menjadi pedang kepada Biksu Tong dan berpesan kepada Biksu Tong agar Biksu Tong bisa menyelamatkan Tuan Putri. Dan setelah itu, jiwa Ksatria Tengkorak pun kini benar-benar menghilang. Biksu Tong pun kini mulai memegang pedang itu, dan ia bertekad tak akan menyia-nyiakan pengorbanan dari Ksatria Tengkorak itu. Ia pun langsung menatap tajam ke arah Kaisar Tengkorak yang saat ini sedang menekan Wukong. Biksu Tong pun lalu memanggil Wukong dan memberikan sinyal kepada Wukong rencana apa yang akan mereka gunakan. Melihat hal itu, Wukong pun jadi bersemangat dan bangkit menghajar Kaisar Tengkorak. Tapi jelas Kaisar Tengkorak masih mampu memulihkan tubuhnya. Tapi tanpa ia sadari, Biksu Tong tiba-tiba saja muncul dari balik tubuh Wukong dan langsung menusuk tubuh Kaisar Tengkorak hingga tertembus. Dan tak hanya itu, Biksu Tong pun dengan kuat mendorong Kaisar Tengkorak hingga sangat jauh dan menabrak reruntuhan.
Dan kini Kaisar Tengkorak masih berusaha untuk bangkit dan ia pun sesumbar kalau serangan ini tak akan pernah bisa untuk menghentikannya. Ia pun segera mencabut pedang yang menancap di tubuhnya itu. Tapi tak disangka Kaisar Tengkorak pun tak mampu mencabutnya. Karena ternyata Ksatria Tengkorak dengan tekad yang kuat menggunakan keinginan terakhirnya untuk menyegel kemampuan dari sang Kaisar Tengkorak. Walaupun itu tak akan bisa bertahan lama, tapi Biksu Tong yakin kalau itu cukup untuk memusnahkan Kaisar Tengkorak. Kaisar Tengkorak pun jelas tak pernah percaya kalau dia akan kalah. Ia pun terbayang saat dulu ia masih menjadi manusia di mana ia adalah sang kaisar perang yang dengan gigih berjuang di medan perang. Kaisar Tengkorak pun kini mengerahkan Ki-9 mayatnya secara habis-habisan dan ia pun mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu formasi pedang kekaisaran. Seketika kini muncul banyak sekali pedang yang menyerang Sun Wukong. Dan pedang itu tak akan berhenti mengejar Sun Wukong. Kemanapun Sun Wukong berlari, maka pedang itu akan terus mengejar Sun Wukong. Kaisar Tengkorak yang murka pun mengerahkan kekuatannya lagi, yang kini memunculkan ribuan pedang untuk menyerbu Sun Wukong. Menghadapi hal itu, Sun Wukong pun juga mengeluarkan jurus andalannya, yaitu Kakek Bucin Nyusu Kage Bunshin no Jutsu 1000 bayangan. Tubuh Wukong pun seketika berubah menjadi ribuan, dan pasukan Wukong pun dengan gercep langsung menghancurkan pedang-pedang itu. Wukong pun lanjut mengeluarkan pukulan jiwa King Kong terkuatnya yang memukul kepala Kaisar Tengkorak dengan kuat hingga 2 kali berturut-turut. Yang dengan pukulan Wukong itu, Kaisar Tengkorak pun kini benar-benar musnah, guys. Dan kini setelah Kaisar Tengkorak benar-benar telah mati, seketika aura gelap yang menyelimuti kota Tulang Putih pun menghilang. Langit pun menjadi cerah kembali, dan juga para zombie pun mulai berubah menjadi manusia lagi. Sehingga mereka pun kini malah menjadi ketakutan dengan rombongan Biksu Tong di mana sebelumnya mereka menyerang dengan ganas. Bailang pun kini merasa lega, tapi Yihu pun masih mencekik salah satu orang di situ karena ia takut orang itu masih ganas. Melihat hal itu, Xiaoyu pun segera menyuruh Yihu untuk melepaskannya karena orang-orang itu jahat karena terpengaruh oleh Ki Mayat, dan sekarang Ki Mayat telah benar-benar menghilang. Yihu yang sangat patuh dengan Xiaoyu pun segera melepaskannya. Sementara itu, para penduduk pun menjadi kebingungan dan mereka pun bertanya-tanya siapa rombongan Biksu Tong ini, kenapa mereka ada di sini dan kenapa kota mereka menjadi berantakan seperti ini. Di sisi lain, Putri Tengkorak pun merasa sedih dan menangis karena saat ini semua orang yang mencintainya telah mati. Di situ Biksu Tong pun menyerahkan api jiwa dari Kaisar Tengkorak kepada sang putri karena itu dapat membuat tubuh Putri Tengkorak bisa pulih seperti sedia kala. Akan tetapi, tampaknya Putri Tengkorak saat ini masih terpukul dengan semua orang yang mencintainya kini sudah mati, sehingga menurutnya tak ada gunanya lagi ia hidup. Biksu Tong pun segera memberikan pencerahan di mana mereka semua yang mati adalah berkorban untuk Tuan Putri, sehingga Putri Tengkorak harus hidup dengan baik sehingga tak mengecewakan mereka yang telah mati. Apalagi semua orang warga dari kerajaan Tulang sangat membutuhkan sang putri. Putri Tengkorak pun kini jadi mengerti dan motivasi dari Biksu Tong itu tampaknya berhasil. Putri Tengkorak pun kini menjadi bersemangat untuk hidup dan ia bertekad akan memimpin semua orang dan menciptakan negara Tulang Putih yang baru. Ia pun segera menerima jiwa dari kaisar itu untuk memulihkan tubuhnya. Melihat hal itu, Wukong pun menilai kalau Biksu Tong sangat perhatian kepada Tuan Putri, dan karena itulah mereka mendapatkan masalah. Xiaoyu pun menyahut kalau Biksu Tong memang harus peduli kepada Putri Tengkorak yang dirundung kesedihan. Pat Kai pun juga merasa kalau ia juga pandai dalam hal itu. Ia pun juga akan mendekati sang putri, tapi ia pun segera dihentikan oleh Sawu Jing. Sementara itu, Aosui yang melihatnya pun jadi berpikir mengapa ia bisa-bisanya ikut dalam rombongan orang-orang bodoh ini. Bailang pun kini menghampiri Aosui. Ia pun bertanya kemana saja Aosui, dan untuk saja Aosui datang tepat waktu untuk membantu. Aosui pun lalu bercerita di mana ia saat itu jalan-jalan keluar dan akhirnya ia pun juga tak luput dari gigitan para zombie. Tapi tiba-tiba saja ia pun menemukan sebuah benda yang bertuliskan penangkal racun Ki Mayat. Ia pun segera memakannya dan tak disangka obat itu berhasil menyembuhkannya. Aosui pun dengan bangga mengatakan kalau obat itu pasti berasal dari salah satu penggemarnya. Dan kini Biksu Tong pun segera mengajak semuanya untuk segera meninggalkan tempat ini, karena walaupun Kaisar Tengkorak sudah disingkirkan, akan tetapi para warga tampaknya tak suka melihat rombongan Biksu Tong di sini.
Bailang pun segera bergegas untuk mengambil kereta bagasi. Tapi tiba-tiba saja, dan ternyata yang melempar Aosue dengan batu itu adalah Yiwanji. Ia pun mengatakan kalau harusnya Aosue bersikap sopan kepada orang yang menyelamatkannya itu. Melihat kedatangan Yiwanji itu, Aosue pun sangat terkejut. Yiwanji pun lalu mulai menjelaskan kalau kedatangannya ini adalah untuk mengatakan sesuatu yang sangat penting kepada Aosue, sesuatu yang besar yang menimpa klan naga, di mana klan naga sekarang sudah hampir musnah. 3000 pilar naga kini dikendalikan oleh bayangan gelap dan mereka semua telah menjadi budak. Akan tetapi perkataan itu tampaknya tak membuat Patkai percaya begitu saja, dan ia pun segera menodongkan garpunya kepada Yiwanji. Yiwanji pun kini segera turun dan mendekat kepada Aosue. Di situ ia lalu memberikan sebuah bulu hitam Garuda. Jelas hal itu sangat mengejutkan Aosue, dan ia pun bertanya apa yang dikatakan dari si pemberi bulu itu. Yiwanji pun segera bercerita kalau itu adalah Aoling yang menitipkan tanda kehormatan dari kakak Aosue yang bernama Aojiao. Aoling menitipkan pesan bahwa Aosue lah yang harus menggantikan peran kakaknya sebagai Raja Naga. Karena saat ini Aojiao tidak jelas nasibnya, apakah ia sudah mati ataukah masih hidup. Menurut Aoling, hanya Aosue lah yang saat ini bisa menyelamatkan klan naga. Aoling sangat berharap agar Aosue kembali ke klan naga. Aosue pun dengan tatapan serius menerima bulu kehormatan itu, karena memang bulu itu adalah tanda pangkat kehormatan bagi manusia naga. Yiwanji pun dengan riangnya berpamitan dan ia mengatakan kalau yang penting pesannya sudah tersampaikan dan selanjutnya terserah Aosue. Aosue pun tampak masih memandangi bulu kehormatan itu dan ia pun berkata, Aojiao? Dan tiba-tiba saja Wukong pun merasakan sesuatu di atas langit. Wukong merasa kalau tidak hanya klan naga, akan tetapi sesuatu juga terjadi di istana surgawi. Bisutong pun juga merasakan niat membunuh yang kuat dari langit. Ia pun segera menyuruh Wukong untuk memeriksanya. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.